Kan awalnya gue nontonin video-video beli saham yang dekat sama lu. Nah kebetulan ATM Bank BRI itu dekat rumah gue. BRI kalau mau masuk ya. Oh dekat maksudnya fisiknya ya? Fisiknya dekat. Gak tau, lo masih pengen dipanggil Keling gak sih sebenernya? Itu kan bukan nama asli sebenernya. Itu nama panggung kan? Gue terbiasa dipanggil gitu dari SD. Oh itu dari SD? Enggak, tapi bukan Keling. Gue pas SD dipanggilnya Black. Beda dong. Nasihatnya gitu, investasi itu bukan untuk cepet kaya, bukan untuk melipat gandakan duit lo dengan cepet, tapi investasi itu berfungsi untuk nolong kita di masa yang akan datang. Selamat datang kembali di Noodle Session with Joshua Suherman. Kali ini barengan sama orang yang sering dibilang mirip gua belakangan ini. Sumpah, gue sih nggak apa-apa dimiripin lu. Cuma rambutnya lagi sama-sama panjang. Iya, cuma maksudnya kalau orang yang bilang nggak apa-apa, kalau lu yang bilang, gue jadi Gue sedikit ngerasa soalnya Jo. Karena gue dari kecil dibilang mirip lu. Dari kecil? Dari lu kecil, waktu gue kecil juga. Anjir. Karena gue tapi nggak ada sih foto gue kecil, tapi emang waktu gue kecil dibilang mirip lu. Nah, gitu. waktu kita remaja, gue kenal Keling tuh 2012. Itu nggak ada miripnya Ling di situ. Iya, karena itu gue. Iya, itu nggak ada miripnya. Kenapa sekarang mirip lagi? Karena ini gue kecil kan hidup gue lumayan baik Jo. Oh gitu. 2012 tuh gue gini. Pas sekarang udah gini lagi. Jadi ketemu lagi titik miripnya. Lu ngerasa lu udah balik ke titik awal belum? Oh, udah. Maksudnya gini, kalau lu nggak ngerasa hidup lu turun, sekarang kayak gini atau masih bisa lebih lagi? Sekarang sih udah jauh lebih baik dibanding waktu gua kecil. Oh, udah lebih baik. Udah lebih baik. Berarti harusnya nggak mirip, Ling. Harusnya udah ngelebihin. Harusnya iya. Enggak kan telunya naik juga. Jadi masih ngejar terus. Anjir, nih gue tuh nggak tahu ya. Gue bukan karena dimiripin lo nya sih sebelnya. Cuma kalau terus-terusan, nggak usah lu. Gue sering disalah panggil Jojo Jonathan Christie kan. Kalau Jojo lagi tanding menang gitu kayak Congrats Jojo Suherman. Nggak tahu bercanda atau apa. Cuma lama-lama dari gue sebel sampai bangga, Ling. Kayak, wah gue mengharumkan nama bangsa. Tapi ngerti nggak? Dikit lagi berarti lu Jo. Dikit lagi dimiripin gue, lu bangga Jo. Mungkin. Amin. Karena kita langsung aja ya. Karena prestasi lu akan dirayakan di awal Juli ya. Iya. Tanggal 2 Juli 2022 gue bikin stand up comedy show. Judulnya Dijegal Semesta. Ngomongin hal-hal yang kesialan gue yang pernah gue alamin lah. Kan gue lumayan, kalau stand up kan selalu self-deprecating kan ya. Iya. Nah kalau dulu kan tentang fisik, nah kalau sekarang kan fisik gue udah mirip lu. Maksudnya fisiknya udah nggak terlalu jadi perhatian orang. Iya. Tapi nasibnya masih. Betul. Tapi komik-komik lain yang fisiknya di bawah lu udah banyak. Udah sekarang. Banyak. Makanya itu gue nggak ngomongin fisik lagi, Mak. Ada Bakriadi. Iya. Pandu di atas lu di bawah lu? Bawah gua. Oh, Pandu. Denny Gitong. Benny Dictivity. Gue udah lumayan membaik lah. Iya. Jadi yang ngomongin nasibnya, kesialan gue di pasar modal dan di kehidupan. Nah itu juga gue bingung tuh, kenapa Keling belakangan ini switch arahnya jadi ke saham, investasi. Lu beneran apa konten sih itu? Tunggu, kita ngobrolnya sambil makan ya. Beneran. Jadi gue kan ngikutin Bang Radit banget. Jadi di akhir tahun 2019 tuh gue nonton kontennya Bang Radit yang dia bilang dia udah bisa pensiun di umur 35. Betul. Sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Terus dia bilang salah satunya tuh karena investasi di saham, reksadana dan lain-lain. Cuma waktu itu tuh gue ngerasa ada baksonya. Waktu itu lo ngerasa itu tuh jauh dari gue Jo. Karena kayaknya yang bisa itu tuh cuma orang-orang pintar, orang-orang kaya. Iya. Nah, pas pandemi, harga saham jatuh, tiba-tiba temen tongkrongan gue yang bego semua. Gue ngomongin saham. Iya, waktu itu tapi saham lagi sebelum kripto ya? Sebelum kripto, hype banget. Akhirnya, karena gue anaknya FOMO banget, gue ikutan investasi di saham. Dan waktu gue investasi, karena masuknya di waktu yang tepat, itu untung terus tuh, Jo. Awalnya tuh untung terus. Gue tuh masuk di bulan Mei atau Juni 2020, itu tuh emang harganya lagi jatuh-jatuhnya. Jadi beli apapun untung. Nah, waktu gua ngasal beli untung waktu kondisi pasarnya membaik, kegiatan gue yang ngasal-ngasal itu nggak bisa dilakuin lagi. Jadi gua beli nyangkut, akhirnya gua kontenin.
Dan ternyata lumayan rame gitu. Berarti awal itu lu beli berdasarkan apa? Yang pas jatuh? Ngikutin yang di sosmed dan apa aja dibeli untung, bener-bener apa aja lu beli untung. Saham pertama yang lu beli apa, inget ya? Saham pertama masih bagus, Bank BRI. Tegukan lagi gue. Karena ini, kan awalnya gue nontonin video-video beli saham yang dekat sama lu. Nah kebetulan ATM Bank BRI itu dekat rumah gue. BRI kalau mau masuk ya. Oh dekat maksudnya fisiknya ya? Fisiknya dekat. Beneran dekat rumah gue. Kan gue di Citayam, Jo. Banyak, kalau Bank BRI kan banyak di pasar-pasar. Jadi gue beli saham Bank BRI. Dekat, bener-bener dekat. Bener-bener dekat. Itu kalau yang deket ada bank saudara tuh ya? Iya, untungnya adanya BRI tuh. BRI. Oke tuh. Oke. Karena lagi pada jatuh. Betul. Terus lo profit awal inget nggak deposit berapa? Terus lo bisa duit berapa gitu, inget nggak? Kayak 20% sih naik. Oh ya? Ya naik 20% tuh, dulu tuh 20% gampang banget beneran. Karena harganya lagi jatuh banget, beneran nungguin 2 minggu, 1 bulan tuh pasti naik 20%. Di tahun 2020 ya. Wah itu kayak kripto awal-awal tuh ya? Iya, karena emang misalnya harga BRI 4.000, jatuh ke 2.000. Lu beli di 2.000 naik ke 2.200 kan udah berasa. Udah pasti cepet dapetnya. Langsung main gede lu belinya? Enggak. Oh. Duit gua nggak banyak-banyak banget. Oh iya. Saat itu. Iya, amin. Terus berarti sejak pandemi sampai sekarang, dari job stand up sama dari saham, income lu lebih besar dari mana? Malah hitungannya nggak ada income dari saham sih, Jo. Oh nggak ada? Lo masih belum tarik sampai sekarang? Soalnya kan gue baru 3 tahun ya, Jo. 2020, 2021, 2022. 2020 gue rugi, 2021 gue masih rugi. Ini baru tahun ini nih. Dan belum lo withdraw berarti? Belum lo tarik ya ibaratnya ya? Cuma emang akhirnya yang menyelamatkan gue, walaupun gue rugi di saham, gue kontenin. Nah, gue tuh jadi dikenal sebagai stand up comedian yang ngomongin investasi. Karena nggak ada lagi? Nggak ada, cuma Bang Radit. Bang Radit di sini, yang di sini gue nih. Iya, tapi kan Bang Radit nggak spesifik ngomong investasi saham doang. Iya. Itu juga karena dia ada dibantu juga dengan BA dari Bibit ya dia? Apa sih? Bibit dan Ipot dia. Nah, itu jadi mungkin orang lebih banyak yang tahu. Ini lanjut lagi, tadi ada azan soalnya, jadi kita baru lanjut lagi. Link, lu kan udah stand up dari 2012. Lu pertama kali lu stand up di TV tuh bareng gua. Iya, Metro TV. Metro TV. Open mic. Sama Gian. Sama Om Ramon Papana. Sama Ramon Papana. Lu, gua, Gian. Rispo. Iya. Tapi nggak tayang videonya. Nggak tayang karena nggak aman. Nggak aman. Lucu banget. Dulu tuh nggak aman, bukan ngomongin politik ya. Oh, Rispo wajar nggak aman. Iya, tapi maksudnya saat itu kalau orang bilang stand up-nya nggak aman tuh bukan nyerang seseorang. Iya. Cuma emang materinya jorok. Bukan jorok, nih gue sebutin aja. Tapi boleh. pasti di sensor. Iya. Nggak masuk akal. Ya, semuanya. Wajar. Ini jangan sampai masuk. Wajar, kan ini wajar. Wajar kan nih. Di era itu ya? Iya. Di mana? Dan waktu itu ada orang yang berani nulis kayak gitu kan berarti ngerasa aman banget. Iya. Di mana waktu itu belum ada komik yang bahas soal itu. Maksudnya nggak banyak. Nggak banyak. Nah, dari 2002, 10 tahun lo berarti stand up kan? Kenapa lo baru 10 tahun untuk bikin spesial? Karena gue nggak ngerasa ada sesuatu yang beda dari stand up gue dibanding yang lain. Beneran, Jo. Gue tuh kan stand up gue nggak selucu itu, nggak sebeda itu. Gue tuh yang so-so aja, stand up gue tuh yang normal-normal aja. Toh kalau ada acara bareng-bareng stand up fest, gue bukan yang pasti paling pecah gitu. Tau gak? Yang gue yang di stand up gue yang normal aja gitu. Gue nggak setuju karena lo itu bahkan di taping Metro itu lo paling pecah, Ling. Nah iya, itu 2012. Iya, tapi kan maksudnya saat itu sampai 2015 lah itu pada bikin spesial semua. Kenapa saat itu lo nggak? Gue nggak ngerasa stand up gue sespesial itu buat nampil sendiri selama 1 jam. Oh, apalagi lo dulu masih deadpan banget ya? Iya, masih penghafal banget. Iya. Masih yang diceritain masih nggak banyak lah, masih seputar fisik doang. Sampai akhirnya kenapa di 2022? Awalnya tuh gue pengen bikin di tahun 2020, Jo.
2020 tuh gue udah mau bikin tentang Depok. Karena kan gue waktu tahun 2019, kalau lu ngikutin gue di Twitter, gue sempet namain, gue tuh tokoh masyarakat Depok. Betul, yang lo ngebedah jalanan bolong. Iya. Jadi gue pengen punya stand up comedy spesial. Oh, gue tahu nih, gue ngomongin tentang Depok. Komik-komik lain nggak bisa ngomongin tentang Depok. Kenapa? Viko kan Depok. Viko fokusnya nggak ngomongin Depok dia. Dia kalau di tokoh masyarakat Depok aja dia wakil, gue ketuanya. Lo paling Depok. Iya, gue paling Depok. Rante lebih ke aneh, dia aneh. Depoknya Depok yang aneh, Depok kita otak-atik. Oh, Depok Heri Hore. Depok Heri Hore, Alfi Sugoi, Iya. Coki, Depok yang gitu. Nih yang beneran ngomongin pemerintahan Depok gua kan gitu. Nah, tuh gua udah bikin tuh tahun 2020 niat banget akhir tahun. Kenapa bikin akhir tahun? Karena bulan 2 gua tuh bikin show bulanan sama Viko buat latihan. Itu open mic aja? Enggak, show berbayar tapi rutin setiap bulan. Oh, niatnya. Okay. Buat tes materi? Buat latihan, kan gue perlu latihan sebelum show kan. Jadi latihannya kita bikin acara berbayar, cuma baru jalan 2 bulan, pandemi. Nggak jadi, dan pas pandemi itu gue nemuin si investasi saham. Akhirnya toko masyarakat Depok gue ganti jadi si paling investasi sekarang. Si paling investasi, iya. Bahkan sekarang 2022 si paling taat pajak. Iya benar. Yuda si taat pajak. Si taat pajak. Jadi akhirnya, oh anjir gue ini nih sesuatu yang beda dibanding komik lain. Komik lain beneran gak ada yang ngomongin investasi, gue doang yang ngomongin investasi sebagai konten di sosmed. Tapi marketnya ada loh, maksudnya irisan komedi dan investasi itu ada ternyata? Ada bang, mungkin bukan irisan ya, tapi itu ngebuka pasar baru gue. Gue tuh semenjak ngomongin investasi di sosmed, sekarang jobnya banyak kan di kantor-kantor sekuritas, di komunitas saham. Dan ini tuh rata-rata mereka yang belum pernah nonton stand up secara langsung. Oh gitu. Bahkan banyak yang nggak tahu kalau gue tuh stand up comedian. Dia taunya gue cuma sebagai orang yang rugi di saham. Berarti materi lu pakai materi lama bisa dong? Bisa. Cuma akhirnya karena nih secara penonton banyakan tentang investasi, ya udah gue tinggal bikin materi tentang mereka kan jauh lebih relate. Oh iya ya benar juga ya. Jadi punya kesamaan referensi sama penontonnya. Jadi serunya di sana. Dan ngejokes yang beloknya gini doang udah ketawa. Karena kaget belum. Iya, kalau yang penonton stand up harus begini nih, Jok. Nggak bisa gini doang. Apalagi Gitu. penonton Rispo terus muter balik. Penonton Emily berat-berat banget. Kalau Apalagi ya penonton Depok aja berat tuh buat gue juga, karena penonton Depok tuh kalau terbiasa sama yang aneh kan. Bener, dari dulu. Belok, bener. Ini kita bisa bareng. Oh bener banget. Lupa banget. Jadi ini selain investasi, bisnis. Ini bisnis juga pas pandemi, Jo. Pas pandemi, sumpah, gue nggak bohong, tapi ini bawang goreng paling enak. Betul. Enggak, nomor 2. Enggak, nomor satu. Bawang goreng paling enak menurut gue punya asistennya Angga Yunanda. Kurang. Gue lupa tapi namanya apa. Ya udah, akhirnya gue konsumsinya nih bawang recommended nih, punya Keling, punya Yuda sekarang, karena nggak tahu. Lo masih pengen dipanggil Keling nggak sih sebenarnya? Itu kan bukan nama asli sebenarnya. Itu nama panggung kan? Gue terbiasa dipanggil gitu dari SD. Oh itu dari SD? Enggak, tapi bukan Keling. Gue pas SD dipanggilnya Black. Beda dong. Ya, oke. SD, SMP gue dipanggilnya Black. Padahal lo untuk hitam sebenarnya nggak hitam-hitam banget, Ling. Enggak, 2012 ketemu gue hitam banget. Nggak, bukan hitam sih, kusam. Nah iya, 2012 kusam. gue temen SMP gue ada yang sampai sekarang kalau ketemu gue manggilnya ada yang hitam, ada yang Black. Jadi emang gue pernah dipanggil hitam, pernah dipanggil Black. Ini tuh Keling tuh cuma transformasi dari ini dulu. Ganti diksi doang. Ganti diksi doang, jadi diksi doang. terbiasa itu jadi nggak pernah masalah. Oh, gitu. Berarti lo nggak masalah sampai sekarang pun ya? Nggak masalah sih. Tentang body positivity gitu-gitu lo nggak? Gue kalau ada orang yang dicengin terus malah nangis, lemah lu. Ya. Ngomong-ngomong soal nangis, Keling pernah stand up sampai nangis di atas panggung, itu bener ya? Oh pernah. Itu kenapa, Ling? Itu tahun 2014. Jadi waktu gua Suci 4 kan gua di awalnya lumayan bagus, Jo. Iya. Lumayan oke lah. Tapi akhirnya gua keluarnya lumayan cepat. Kenapa? Di 11 besar. Menurut gua karena gua ngeremehin. Jadi sebelum itu di babak 11 besar, 12 besar, Sri Rahayu itu garing banget. Dia sampai stand up begini nih. Adegan ekotnya ya.
teleponan pakai kaki Di panggung. di panggung, penonton gak ada yang ketawa. Coba akhirnya dia nggak jadi pulang gara-gara Wendy ngeblank. Aman. 11 besar ada Sri Rahayu. Gue pikir gue ngapain aja selama kena aman, pasti di bawah gue dia. Tiba-tiba lucu banget. Gue nggak siap. Materi dia yang soal panah itu bukan sih? Enggak, itu panah mah awal-awal. Itu awal ya? Awal. Tiba-tiba lucu banget. Kurang dong gua. Emang? Gua pulang. Kalau pulang? Nah, di Kompas itu ada babak callback. Oh iya. Nah, pas babak callback tuh gua niatnya mau ceritain kejadian waktu gua pulang. Gua tuh pas sampai rumah, papa gua malah ngomel-ngomel. Karena lo keluar? Karena gua keluar kayak, lu gimana sih gini-gini. Pokoknya lumayan kasar lah, lumayan ngomel. Nah, niatnya gua ngebawain itu di panggung, cuma gue belum berdamai. Jadi gue pas ngebawain gemeter dan nangis gue. Ini pas callback? Pas Open night-nya, malam sebelumnya. Akhirnya lo bawain nggak itu di callback? Akhirnya bawain tapi nggak full. Ada yang gue bawain, yang masih bisa gue bawain dan tetap dapat lucu gitu. Anjir. Jadi gitu, jadi belum siap tapi gue udah keburu-buru buat bawain. Jadinya malah nangis di panggung. Itu komedian tuh disangka ngomong di panggung tuh asal ngomong ya. Iya. Yang orang nggak tahu adalah lu tuh butuh berdamai dulu sama itu. Ini nih Jo, buat bikin show ini gue tuh ke psikolog Jo. Ini tadi gue baru tanya. Lo karena apa? Karena pengen ngulik diri lu atau karena lu tahu lu ada masalah nih gitu? Karena gue tuh ke psikolog bukan baru pertama, emang udah beberapa kali. Tapi rutin Nggak rutin kan. Kalau emang gue rasa kayaknya gue pengen, gue kesana. Oke. Nah yang khusus show ini tuh bikin gue pusing banget. Maksud gue tuh stand up nggak yang serutin itu. Emang rutin tapi kan emang ya nampil di job paling 15-20 menit mah gue udah bisa lah. Itu materinya juga rata-rata 5 menit materi baru, 15 menit tuh yang udah siap. Nah buat materi show ini kan semuanya di gue 1 jam. Taruh, mati. Jadi materinya tentang Investasi dan cerita hidup gue, kesalahan-kesalahan yang pernah gue alamin lah. Oke. Jadi cerita, jadi nggak cuma tentang investasi saham. Jadi semua pun teman-teman yang nggak apa namanya main investasi, yang nggak mulai investasi Iya. atau yang belum mulai, tetap bisa nikmatin show-nya karena emang ya nanti di setupnya bisa buat nyamain referensi gitu aja sih. Lo pastikan kalaupun lo nggak melakukan investasi saham, lo akan tetap ketawa. Ya tetap ketawa dan tetap ngerti lah. Oke. Dan gue ngomongin juga soal ya kenapa gue belum nikah gitu, personal juga ngomongin kayak gitunya. Banyak sih yang pengen gue tanyain ke lo sebenarnya dan mungkin dijawab di sana. Lo pacaran sama Dila udah berapa lama? 9 tahun. No. 9 tahun pacaran belum nikah, jawabannya ada di Jegal Semesta. Iya. Ada di. Satu lagi yang pengen gue tanyain ke lo. Apa? Kenapa ketawa lo ditarik? Tuh kan? Enggak tahu itu. Lu ketawa enggak, maksud gua? Ketawa enggak lu niatkan buat kayak gitu kan? Tapi kan refleks gua didorong, ketawa tuh keluar. Kenapa didorong? Ya memang harusnya gitu, hahaha, bukan ah. Ya kan itu. Enggak tahu, kayaknya karena kebiasa ya? Iya, kebiasa aja. Jadi kayak gitu aja. Jadi itu gue malah bikin gue kalau lagi ada acara yang lumayan rame Jo, terus gue ketawa, gue tuh ngerasa bisa ngontrol. Enggak, Aneh. ngerasa salah sendiri karena kadang ada misalnya acara nih, ada stand up, ada open mic, orang-orang ketawa pas gue ketawa kayak nengok ke gue nih, kenapa orang gitu. Tapi nggak ada yang, mesti lo nggak pengen coba buat ubah? Gue nggak ngerti caranya gimana. Gitu. Lu kan Iya. coba kayak gimana? Lu tuh ditarik. Lu tuh kayak Jimmy Carr ketawanya. Jimmy Carr juga ditarik. Gitu kan ya. Iya. Nadanya tinggi di akhir. Nah, yang kalau ketawa dihembus tuh gue caranya gimana sih? Gimana tutorialnya gimana? Gimana ya? Misalnya lucu nih. Lucu. Kan pasti refleks tarik nafas cepat. Gitu. Tuh, gimana? Nggak apa-apa. Emang sulit sih. Itu soalnya udah otot-otot yang refleks ya. Iya. Benar. Dan nggak ada tutorial cara ketawa. Benar, nggak ada. Iya ya, nggak ada ya. Ada nggak? Nggak ada kayaknya itu. Paling ini kayak nonton komedi gitu-gitu. Iya.
bukan secara badan aja kan, kayak lu narik nafas aja kan, nggak ada yang tutorial tarik nafas gitu kan, aneh banget. Kalau mungkin Bang Radit bakal bikin, dia biasa bikin yang kayak gitu soalnya. Iya, dia aneh-aneh banget. Tutorial masak air. Kenapa ya Bang Radit kontennya aneh-aneh? Tapi dari waktu lo sering collab sama Bang Radit dulu, lo memang menjadikan dia panutan? Iyalah, kan gue tuh ngikutin dia banget, maksudnya emang apa yang dia bikin menurut gue bagus, dan komik-komik kalau mau ngikutin emang bisa ngeliat dia banget. Cuma gue terlalu nih, sampai-sampai gue bikin ingin jadi YouTuber terkenal secara konsep itu malah minggu biko banget. Versi low budget dan acting tidak terlalu bagus gitu. Tapi konten lo di situ dipakai sampai hari ini, yang lo ngomong goblok ke Yang Lex ya kalau nggak salah ya, lo bilang ya. Iya, ingat ya. Terus diedit-edit. Diedit, gue pernah sampai paling takut diedit buat video politik. Aduh. Gue sampai lapor ke polisi apa ya? Iya, gue lapor ke polisi tuh. Kalau yang lapor? Buat takutnya disalahgunakan. Gue bilang kalau ini tuh aslinya videonya kayak gini. Lo nggak take down video aslinya? Enggak. Karena udah beredar juga video gue ngomong gobloknya itu. Kalau nggak salah waktu itu menteri lagi joget-joget, gue nontonin reaction gitu. Goblok. Nah, yang gue kira orang-orang tahu kalau itu cuma bohongan. Komentarnya, keren nih komedian kayak gini berani jujur nyuarain. Kurang gue nggak segitunya. Gue nggak berani berpendapat di sosmed. Apalagi semenjak gue bertanya. Apalagi gara-gara gue video nanya agama lu apa. Emang ada? Gue bilang ini Jo. Gue bilang, kenapa sih orang kalau ditanya agama bukannya jawab malah marah, ngajakin debat pakai bahasa Inggris? Oh gitu. Gue ngomongin itu, diserang. Akhirnya gue sosmed udah lagi bukan tempat buat berpendapat, buat lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan. Tapi kadang lucu-lucuan pun dianggap lu berpendapat kan? Sekarang enggak. Kan gue ngomonginnya sekarang ya udah yang udah pasti jelas-jelas itu komedi ya. Yang goblok-goblokan aja. Iya. Mandi di lumpur. Iya, enggak bakal ada yang tersinggung. Iya, yang gitu-gitu aja. Iya, benar. Kalau berargumen kayaknya enggak deh gitu. Enggak ya. Lu tapi kalau sekarang lihat di internet, konten apa yang menurut lu overrated? Kayak anjir, kenapa orang bikin gini sih? Ini konten orang bandel di internet. Di internet tuh kurang ada orang alim kayaknya. Iya ya, kayak Habib Jamar doang kayaknya. Berlomba-lomba untuk jadi terlihat bandel ya. Iya, maksudnya orang yang hidupnya normal-normal aja, yang biasa-biasa aja kayak gue nih bingung tempatnya di mana nih. Karena harus bandel banget atau insightful banget kayak Gita Wirjawan. Itu kan susah tuh. Kayak Om Helmi Yahya gitu ya. Susah. Harus isinya daging semua. Kayaknya kan susah ngejar insightful. Konten-konten yang kayak gini, yang Jo. Lucunya nggak terlalu, tapi insightfulnya juga enggak. Enggak. Bingung nih adanya di mana. Bener. Kan lebih banyak yang insightful atau lu pernah ngapain aja dulu Jo. Iya. Anjing Jo, lu pernah Jo. Iya, benar. Harus bandel. Harus badung, benar. Cheers. Iya, cheers dulu kita kan. Kenceng juga ya. Iya, baru bisa jujur nih gua. Iya. Temenan yang panjang Bang sama temen, jadi jujur nggak perlu minum Bang. Iya benar. Lu mungkin nggak punya sahabat. Kalau mau jujur minum dulu. Kalau lu mau tahu temen lu kayak gimana, ajak dia naik gunung. Biar lu tahu sifat asli dia. Ya Allah, susah banget naik gunung ya. Temenan aja Bang yang akrab, kita tahu kok. Itu Zawin. Banyak, bukan Zawin mah. Zawin malah enggak kan? Zawin sebel sama yang konten-konten gitu kayak kan? gitu. Iya. Yang anak gunung suka berpuisi lah. Zawin kan anak gunung yang berkomedi. Iya, ngonten aja. Oh, lo sebel ya kalau... Iya, gue juga sih. Karena sebenarnya tadi juga kok Ernest sempat nge-tweet kan. Apa? Kedoknya tuh biasanya adalah edukasi. Sex education. Ya, padahal nggak gitu. Tau nggak, Link? Kemarin gue syuting di sebuah talk show. Pertanyaan yang diajukan tuh jorok-jorok gitu, Link. Buat TV? Buat TV, tapi dia kayaknya tayang di YouTube juga. Jadi buat ngejar klik atau gimana gue nggak ngerti. Misal apa? Masa pertanyaannya gini, bener nggak katanya? Apakah Joshua kamu pernah ke gap begituan sama istri sama mertua? Mertua ngegapin gitu. Gue bilang, aduh nggak mau deh pertanyaannya gini. Kalau lu udah tahu duluan di awal? Dikasih malam sebelumnya. Gue baca semuanya nggak ada yang oke. Pertanyaannya kayak suka nonton bokep nggak gitu-gitu. Ya. Waduh.
Ini bukan masalah gue mau jawab atau enggak, tapi apakah pantas pertanyaan ini didengarkan? Apalagi ntar ibu lu nonton males ya. Iya nyokap gue mungkin ngerti, tapi kayak kenapa ya harus? Untuk orang berani nanya itu ke gue tuh, gue nggak ngerasa dihargain aja gitu. Kecuali temen kayak ngobrol lagi nongkrong, ya udahlah gitu. Tapi lu suka nonton bokep Jo? Nah gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi di konten dan yang nanya gue nggak akrab, gue nggak ngerasa dihargain aja sih gitu. Tapi bener Jo, pernah ke gap? Tetap ditanya. Kan boleh katanya ke temen. Sebenarnya kalau mau gue jawab bisa. Oh bisa. Tapi nggak usah. Karena tidak. Karena tidak. Karena gue udah tinggal nggak sama mertua, nggak sama orang tua kan. Iya, benar, bisa gue bantah. Sebenarnya mudah membantahnya. Tapi untuk pertanyaan itu dilontarkan ke gue aja, gue udah nggak suka gitu. Oh iya bener, emang lagi nyari yang kayak gitu. Kayaknya Ling. Dan bener yang soal konten jorok berkedok seks edukasi tuh emang secara viewers tuh emang lagi tinggi-tingginya. Iya. Karena banyak cowok yang nyari cewek mana nih dan ceritanya mungkin dijadiin fantasi dia. Bener, betul. Masalahnya bener atau enggak kan kita nggak tahu juga ya. Itu. Dan kalaupun bener juga itu nggak kegapai sama lu. Iya benar. Ada cowok yang begini-begini sama gua, ya itu cakep mungkin atau tajir. Kayak Raya. Iya. Kalau lu masih nonton YouTube 144 pixel sih enggak kalau nunggu kuota malam. Iya, enggak sih. Iya. Kalau gua sih sebenarnya ada musimnya ya, kayak musim prank, inget gak dulu semua orang bikin prank. Iya. Terus sekarang podcast semua orang ngobrol, termasuk gua nih sekarang karena kayaknya itu yang gue bisa sih, Ling. Nah, kalau gue malah ini tuh sesuatu yang nggak bisa lagi, makanya gue tuh udah nggak nge-YouTube hitungannya. Apinya udah hilang. Anjir. Padahal mah kalah sama YouTuber baru. Waduh. Gue tahu sih maksud itu siapa. Enggak, karena dulu waktu gue aktif nge-YouTube, Jo, orang-orang tuh bikinnya rata-rata sketsa komedi. Iya benar. Last Day Production, tipe-tipe gitu kan. Tipe-tipe cameo project. Nah, itu tuh sesuatu yang kayaknya pendek aja cukup. Nah sekarang tuh butuhnya kan ngobrol panjang. Nah gue kurang bisa ngobrol dengan baik dan menarik kayaknya, makanya nggak bikin. Gue seneng karena lu aware sama itu, walaupun menurut gue lu punya potensi buat ngobrol. Cuma karena podcast ini menjamur, akhirnya banyak banget podcast yang obrolannya tuh sebenarnya lu mau ngomongin apa sih gitu. Kayak iya gue setuju sih sama lu. Oh iya, I see. Tapi enggak. Kalau menurut gue gitu, kayak cuman orang ngobrol nggak ada juntrungannya gitu. Benar. Dan kalau semuanya ngomong yang denger siapa? Gitu. Bagus. Nggak semuanya perlu kita dengar, iya kan? Tapi kalau yang obrolan ini perlu didengar. Karena ada on me. Ada on me dan kalian perlu membeli bawang recommended milik Yuda Ramadan. Dagangan hasil pandemi. Tapi sumpah ini enak banget. Gue aja pengen gaduh. Gue tuh selalu ngerasa kalau ke tempat makan, Jo, lumayan nyebelin gue tuh, kayak anjir nih gue bisa bikin lebih enak. Dan kenapa? Nah, bawang ini juga selalu awalnya kayak gitu. Lo ngerasa bisa lebih enak? Karena gue sering main sama Pras Teguh, dia sering beli bawang goreng, terus Pras gue bisa bikinin lebih enak dan jadi gitu. Dan Pras setuju ini lebih enak? Ini lebih enak. Sejauh ini memang ya, setelah asistennya Angga Yunanda tetap itu nomor 1, tapi gue lupa nama mereknya apa tuh. Jadi ya udah recommended aja. Di atas bawangnya Ical. Oh iya. Karena Ical belum pernah ngirimin gue, jadi gue nggak tahu. Kurang ini aja. Kurang ya? Kurang. Tapi enak. Lakuan mana? Lakuan Ical kayaknya. Masa sih? Karena gue karena jatuhnya sedekah ya? Enggak. Karena dia secara marketing jauh lebih bagus. Dan dia juga jauh lebih rapi lah. Gue nih masih sistem pre-order, jadi kadang nggak bisa banyak. Oh dia ready stock? Ready stock. Wih berani juga. Keren banget Ical. Lo kalau PO berapa lama bisa barangnya dikirim? 3 hari sih. Lama juga, Ling. Kadang kalau lebih, gue pernah PO 7 hari juga orang. Karena gue lagi mager lah. Dulu waktu gue masih ngerjain sendiri, sekarang udah ada yang bantuin, udah lebih. Lo masak sendiri? Awalnya iya. Gue tuh bisa masak, Jo. Iya, gue tau lo bisa masak. Tapi maksudnya untuk produksi segini banyak? Sekarang udah enggak. Tapi resepnya dari gue. Jadi kalau ada yang ngerjain, gue yang niin lah, quality controlnya. Collab aja nih sama Onmi? Bisa. Kok ragu lu bisanya? Gue takut nggak bisa nyetok dengan baik. Secara rasa gue pede. Kuantitas ya? Kuantitas yang agak berat. Ling, lo banyak yang, ya kita sama lah, kayak kenapa komedian tuh pacarnya cakep-cakep. Itu lo setuju nggak?
Setuju sih, karena yang gue kenal komik-komik pacarnya cakep-cakep. Kenapa menurut lo? Kenapa ya? Apa ya? Kenapa profesi lain nggak bisa gitu? Oh enggak. Kenapa itu jadi perhatian masyarakat ya? Iya, kenapa sampai Karena labelnya begitu? Komik-komiknya jelek-jelek Jo. Jadi kayak wah anjing dia pacarnya bisa cakep. Tapi gitu. pekerjaan lain kan juga ada orang-orang jeleknya. Oh iya. Berarti bukan. Mungkin karena emang secara kan hubungan tuh kadang dibangunnya dari obrolan, dari ngobrol, dari bikin nyaman lewat obrolan. Komik kayaknya di sananya tuh bisa bikin ngobrolnya enak, bisa ngelucuin situasi juga. Iya. Jadi itu poin plusnya dibanding profesi lain yang bukan komedian. Benar, gue setuju kali itu. Karena pada akhirnya lucu tuh jadi senjata gitu kan. Iya. Siapa komedian yang pasangannya jelek? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada ya. Ada paling komik baru ya. Komik yang masih open mic mungkin ya. Iya, yang masih ini ya, masih trial. Masih trial. Iya. Tapi sejauh pengalaman gua, nggak ada sih. Pacar dan istrinya nggak ada yang jelek. Iya, nggak ada. Gue juga itu kok sadar itu. Dan gimana lo hidup dengan satu pasangan selama 9 tahun di tengah naik turunnya karir? Pasti kan godaan lo ada Link gitu. Sejujurnya emang ada masanya gue ada masanya gue star syndrome dan genit ke orang lain. Itu ada, dan Dila tahu itu? Dila tahu itu dan sempat ketahuan. Taunya bukan karena sayang aku genit ke cewek, bukan gitu. Ketahuan kegep aja. Ada masanya kayak gitu, cuma akhirnya gue sekarang mikir kalaupun ternyata gue ngelakuin kayak gitu lagi, kalau gue dari mana? Kalau yang lo ngerasanya yang rugi? Yang rugi tuh guanya, bukan dia. Kalau dulu tuh gue ngerasa waktu gue awal-awal terkenal, gue masuk TV kayak kalau lu kehilangan gue, lu tuh melewatkan gue, lu tuh rugi gitu. Sekarang lo ngerasa lo yang rugi kalau? Iya, padahal kalau gue yang kehilangan dia, gue yang rugi. Kayak gue kehilangan orang yang udah nemenin gue dari awal banget dan waktu gue masih belum jadi apa-apa, belum sebaik sekarang, belum jadi apa-apa, dia mau nemenin, mau ngebantuin gitu. Kayak kalau gue kehilangan sosok kayak gitu kan rugi banget buat gue. Dan dia akan happy aja dengan cowok lain mungkin. Iya. Dan dia bakal nemuin pasangan yang lebih baik pasti. Ada nggak tapi yang coba buat ngejegal ke Dila ya? Ke Dila gitu. Ya Dilanya sih udah pasti nggak mau, cuma maksudnya kayaknya gue nggak tahu sih. Kayaknya nggak ada. Dila juga mungkin bodo amat. Iya, dan kan cewek gue sekarang psikolog ya. Pasti secara profil pasti bisa dapat yang lebih baik dari gue. Psikolog UI lagi. Iya, guanya yang belum tentu dapat. Jadi jangan. Orang tuanya gimana tapi lagi? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Cuma emang gue sama dia belum mutusin buat nikah saat ini karena dia kakaknya juga belum nikah. Oh, dia kakaknya ada cewek, antri. Belum nikah juga gitu. Jadi emang dan bukan tipe yang dipaksa untuk cepet nikah. Bukan yang kayak ayo dong udah umur segini udah 9 tahun pacaran cepetan. Iya, enggak sih. Enggak ya? Oh ya oke lah. Jadi aman-aman aja. Jadi masih nyantai banget. Bahkan gue lagi di tahap yang hubungannya tuh lagi enak-enak banget gitu. Maksudnya lagi jarang berantem. Lagi yang udah stabil aja lah. Oke. Ya 9 tahun sih udah jatuhnya kayak saudara kali ya udah ya. Iya. Iya nggak sih, orang tua lo gimana ke Dila tapi? Sama kayak gitu. Gue juga bukan yang tipe diminta nikah cepet karena gue yang membiayai keluarga. Kalau gue nikah cepet, adek lu kuliah gimana nih? Jangan dulu dong. Adek lu paling kecil umur berapa? Semester 6. Oh ya bentar lagi lah. Bentar lagi, cuma kan 2 orang. Satu semester 8, satu semester 6. Jadi dua-duanya kelarin dulu nih. Oh iya. Baru ya gitu. Iya. Kalau gue nikah dari dulu, adik gue ntar ini nggak kuliah dia gitu. Jadi gue nggak dipaksa gara-gara itu. Iya. Dan untungnya dari pihak Dila juga aman ya. Iya. Kalau nggak ada stand up hari ini lo ngapain, Ling? Gue nih Jus, nih sumpah gue pertama kali gue lulus SMA tuh target gue tuh cuma jadi kasir Circle K. Ya nggak ada yang salah, nggak apa-apa. Tapi cuma jauh aja. Tapi itu tuh yang menurut gue ya Jo, yang orang sering bilang kan mimpi setinggi-tingginya. Menurut gue mimpi tuh mahal.
Karena kalau lu ada di satu taraf ekonomi tertentu, lu nggak berani mimpi tinggi. Oh betul. Karena kemungkinan takut jatuhnya banget. Nah, gue tuh dulu waktu SMA, gue mimpinya cuma bisa gue kelar sekolah yang cepat biar bisa jadi kasir Circle K. Kenapa spesifik kasir Circle K? Karena sepupu gue ada yang kerja di sana. Dia jadi supervisornya. Jadi gue kayaknya bisa lah lewat nepotisme. Iya. Jadi gue cuma pengen sampai tahap itu doang. Jadi ada apa namanya itu pertanyaannya? Kalau nggak ada stand up iya, jadi kalau nggak ada stand up saat ini lagi ngapain ya nggak kebayang, karena kebayangnya cuma sampai itu doang. Jadi mungkin lagi menjalani hidup sebagai kasir Circle K aja. Dan karena kan iya beneran gak berani bermimpi buat misal kuliah dan yang lain-lain. Cuma waktu itu akhirnya bisa kuliah karena gue ikut pengajian dan dapat beasiswa dari sana gitu. Oh, mungkin kalau lo sampai sekarang jadi kasir Circle K nggak jadi komik, ketemu Viko juga ya di sana ya? Bisa kan? Gue yang layang Viko-nya tapi gue yang ngecepuin. Waduh. Tuh Circle K silakan. Nih dulu cita-citanya pengen jadi kasir Circle K. Jadi kalau dia mau bikin spesial kayak sekarang disponsorin dong. Iya. Tapi udah dikit lagi, harusnya gue cerita ini dari 2 bulan yang lalu. Seru ya. Iya. Gak apa. Lu bakal bikin spesial lagi nggak? Gue sih kalau ini berjalan dengan baik pengen lagi lah. Ketagihan pasti lah ya. Oke. Coba kan nggak tahu nih kalau ini berjalan tidak dengan baik, mungkin traumanya panjang. Iya. Bener. Karena kan kayak ini. Apa? Kayak Arif waktu ya mahal ampun. lucu. Kuningan City. Ya ampun. Jadi ya udah lantar biar Arif yang cerita deh, gue gak enak. Intinya abis itu sama Arif dikasih teh hangat. Dan dia lama tuh buat ininya. Buat berdamainya lama. Iya. Lu inget gak waktu itu dia buka-buka Traveloka? Ada lucu lagi. Lanjutannya lucu. Iya udah lah itu. Oke, ini sebelum game 1 pertanyaan. Ling, lu ngebom paling buruk stand up di mana, Ling? Ingat gak? Pengalaman paling Super Surabaya Kompas. Ih, jangan super. Kalau super mah nggak dihitung. Dihitung dong. Karena ini di kampus Surabaya gede banget, gue lupa kampusnya apa. 2 hari supernya. Hari pertama semua orang pecah karena gue nampil lumayan akhir. Kan harusnya gue punya materi 2 hari nih. Iya. Gue bawain di hari pertama full. Materi dua-duanya. Dua-duanya biar orang-orang pecah, gue juga ikut pecah. Hari kedua nih nulis materi baru dong, itu yang nonton hari pertama kayaknya 5.000 lah, karena ada Rosiana Silalahi sama Bang Radit. Hari kedua nggak ada, jadi mungkin cuma 2.500 orang. Kagak ada yang ketawa karena lo baru nulis malamnya. Karena materinya jelek, beneran jelek, dan paling ada ketawa kayak itu kalau cuma 2.500 yang gitu 5 kan nggak berasa. Iya nggak berasa, benar. Itu yang beneran. Abis selesai kayak gue langsung melipir, ada yang minta foto, ngapain sih lu? Gitu. Itu pengalaman ngebom paling gue inget, karena itu tuh penontonnya banyak dan jadinya berasa banget, dan komik lain nampilnya bagus semua. Iya, itu lebih menyakitkan kalau kita ngebom dan yang lain. Iya, gue nampil yang 2 hari di sana tuh gue, Pras Teguh, siapa lagi ya? Pokoknya Pras 2 hari, dua-duanya lucu. Gue hari pertama lucu, hari kedua enggak. Kan pulangi dengan perasaan gak lucu gue. Kalau hari pertama gak lucu, hari kedua lucu kan terbayar gitu. Berarti trauma untuk ngebom itu kayaknya gak bakal bisa lupa ya, maksudnya? Iya. Cuma itu untungnya jadi kayak enggak yang acara gue sendiri. Bukan acara komunitas yang gimana-gimana. Gue malah hitungannya kok di acara yang rame-rame, nggak pernah sengebom itu. Misal stand up fest, roasting Radit, gue hitungannya bagus. Iya, itu bagus, lu nonton. Misal ada acara lokal stand up day yang kemarin stand up Indo pegang, gue nggak bagus, tapi gue nggak ngebom juga, normal aja. LSD yang pertama main nggak lu? Nggak main, kan itu kita jadi panitia. Oh iya ya, tapi kan MC kan? MC. Oh iya. Lo sama siapa ya? Gue sama Zari. Sama siapa ya? Oh iya, Pak Zari ding. Iya. Gue sama Arif. Jadi nggak pernah di acara rame-rame gue ngebom. Kan kalau acara rame-rame ngebom gitu kan malunya lumayan tuh. Iya. Tanya aja sama Anyun, waduh. Enggak, ya kalau kayak gitu kan jauh lebih nyakitin, karena nih semuanya komik-komik nampil. Dan ini sih kalau menurut acaranya tuh acara komunitas.
lu nggak bisa nyalain penonton. Kalau ngebom semua kan lu emang penontonnya aja nih gitu kan. Kalau kemarin kan waktu itu di Kompas yang ya udahlah nih acongannya ngejob, bukan acara komunitas gitu. Acara komunitas kok ngebom kan lumayan nyakitin gitu. Dan kalau di stand up Depok juga gue terakhir itu soundnya roasting Alfi gue bagus, malah salah satu yang paling bagus. Kayak gitu sih. Roasting Alfi itu yang berapa ya? Lu datang ya? Nggak datang. Itu waktu Alfi udah Korea-Koreaan. Iya bisa aja dong gue datang. Emang kenapa kalau Alfi Korea-Koreaan? Kan gue tahu K-pop juga dari Alfi. Oh iya. Iya. Nomor pengen gue undang ke sini, nomornya hilang lagi. Gue juga kayaknya udah nggak nyimpen sih. Oh iya. Ya, Alfi kalau nonton atau bilangin Alfi main ke sini, gue kehilangan nomornya lagi. Iya. Ntar gue DM deh kalau enggak. Kita mau main game, Ling. Oke, boleh. Gue masih makan terus nggak apa-apa? Nggak apa. Gamenya makan sih. Oh ya udah nggak usah. Kita masuk ke games. Oke, games kali ini itu bentuknya pilihan ganda ya teman-teman. Oh iya. Pilihan ganda dan pengetahuan umum, tapi harusnya sih gampang. Hukumannya nih. Hukumannya adalah di situ udah disiapin Onmi level 5, Onmi yang paling baru nih, varian paling baru. Ini level tertinggi ya? Level tertinggi. Boleh dibuka dulu. Jadi kalau misalnya kita tuh mainnya cepet-cepetan dan harus benar. Oke. Jadi aturannya, kalau misalnya yang satu udah jawab benar, nah yang satunya itu makan 1 suap. Oke. Tapi kalau jawaban dia salah bisa diambil. Nah kalau jawabannya dia salah, itu dia harus makan 2 suap. Dan yang gak keburu jawab itu makan 1 suap. Kalau direbut? Kalau iya, misal Joshua salah, gua bisa jawab dengan benar. Jojo makan 2 suap, karena dia kan salah. Oh iya, berarti nggak usah jawab kalau nggak tahu ya. Iya, mendingan nggak usah ya. Cuma 1 jadinya. Oke. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama, cepet-cepetan ya. Ntar sumpitnya. Oh iya. Oh, kalau mau jawab angkat tangan ya. Oke. Jangan jawab langsung. Jangan Oke. langsung jawab. Pertanyaan pertama. Negara yang mata uangnya peso adalah A. Filipina, B. Thailand, C. Kamboja, D. Brunei. Yuda Keling. Filipina. Betul. Makan nih. Jojo makan 1 suap. Dreambox. Apa Dreambox? Enggak. Dreambox begitu di Oh iya. Gue pernah sama klik ke sana, suruh Pargoy. Oh iya, emang. Iya. Emang acaranya acara Pargo. Pargoy. Ini level 5, gue gak pernah makan level 5. Itu udah diaduk belum? Udah dari sana diaduk. Oh, oke. Kalian kalau beli Onmi udah diaduk ya? Ayo lagi. Minum ya. Nggak boleh minum. Lagi bisa Jo. Udah satu dulu. Satu kan? Satu. Yuk. Pertanyaan kedua. Hewan paling pintar di dunia adalah A. Lumba-lumba. Langsung. Lumba-lumba. Salah. Dua suap. Lu belum tentu bener. Kamu kali aja kamu bisa jawab. Oke. Kalau kamu nggak bisa, kamu makan 1 soalnya. Oke. B. Tikus, C. Paus, D. Simpanse. Simpanse. Betul. Yeay. Kalian makan 2 suap. Tiga karena aku benar. Enggak. Kalau Iya. Aturan baru lagi ya. Ya, boleh lah. Iya, tiga. Jadi jatah gua Bukannya lumba-lumba dibilang hewan paling cerdas ya? enggak, simpanse udah. Bener kan simpanse? Simpanse sih jawabannya. Simpanse kayak Tapi manusia bisa aja kok. kasih pertanyaan salah ya. Iya. Ya tapi menurut jawaban kamu udah. Satu. Suara ada orang naik. Keling ini level pedesnya sama kayak kamu ya? 2. Iya, level 2. Iya, tapi Enggak, maksudnya Toleransinya. toleransi pedesnya. iya, tapi ini pedas. Tapi enak gak? Enak. Tapi kalau lu level 2 tadi ya mendingan ya. Cuma jadinya karena udah level 2, Kebal. iya. Iya. Harusnya tadi ori aja. Tapi ini after taste-nya pedas. Iya, agak telat pedesnya. Agak telat pedasnya. Iya. Ntar di perut baru. Oh iya. Oke, lanjut. Lanjut. Aku nggak mau sotoy karena dia. Pertanyaan ketiga. Kepanjangan dari Wi-Fi adalah A. Wireless fidelity, B. Wire flying, C. Wireless find, D. Wire fixing. A. Wireless. Yang itu. Fidelity. Iya.
Betul lah, karena ada wirelessnya, yang lainnya nggak ada wirelessnya. Bener juga. Kamu ngasih opsinya terlalu. Enggak, yang C ada wirelessnya. Yang C wireless fine. Nah, Ya itu. aneh fine-nya. Fine-nya. Masa kayak ditanya how are you? Wireless fine. Fine Kan nggak menemukan. boleh. Nggak jadi. Nggak boleh minum. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Lahir di negara manakah Hitler? A. Jerman. B. Pasti nggak mungkin. Austria. C. Polandia. D. Yunani. Yuda Keling? Oh, gue cuma ini. Biar gampang motongnya. Enggak, gue tahu. Polandia. Bener lagi. Salah. Ya, Lahir. salah lagi gue tadi. Jojo bisa jawab? Austria. Betul. Ya. Itu doang tuh antara itu doang. Iya, gue juga antara dua itu. Untung lo jawab dulu. Berarti Keling makan berapa suap? 3. Oh iya 3. 3 kan aku bener. Aduh, gue ngapain soto ya tadi? Gue nunggu aja ya. Iya, mending nunggu. Lu di Polandia awalnya. Eliminasi. Tapi kalau lu jawab bener tadi gue juga makan sih. Yunani udah nggak mungkin tuh. Yunani enggak. Kalau Jerman ya basic. Nggak mungkin. Tipuan Iya, basic. tipu-tipu. Tipuan basic. Terus. Pedas ya? Terus. Di perut kadang pedes panasnya. Sabar guys. Pepatah-pepatah ntar abis ini ya. Kita lanjut, bisa? Yuk. Bisa. Berikutnya. Jumlah tulang di tubuh manusia Waduh. dewasa adalah Waduh. A. 102. B. 206. C. 312. Waduh. D. 168. Jo, jawab duluan Jo. D 168. Salah. Hah? Lu jawab dulu. Jojo udah nabung 2 suap ya? 2 suap. Keling silakan. Tadi berapa aja? A 102, B 206, C 312, D 168. Kalau gue jawab Dede lagi bego banget ya. Gak mungkin dong tiba-tiba jadi benar. Gak mungkin jadi benar ya. Gak mungkin ya. Yang 200 depannya. 206? 206. Betul. Yeay! Apa nama? Ini mah udah bukan soal pengetahuan. 3 suap ya. Tebak-tebak aja guys. Iya. Untung gue jawabnya belakangan guys tadi. Tapi kan ini menambah ilmu. Kalau 168 mah bling Jo. 182. Ah 182 Iya. sorry. Enggak tahu salah juga lagi. 168 apanya? Apa ya? 168. 16 Tanggal lahir gue 16. 16 Agustus. Oh iya. Padahal bukan itu pasti yang dipikirin. Yuk. 6690. Udah. Lanjut ya. WHO adalah organisasi yang mengurus A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Perdamaian, D. Kesehatan. D kesehatan. Oh, udah sama-sama bener jawabannya. Lex. Nah, ulang. Kita tahu ini gara-gara jering kan? Ya. Oke. Nextnya tolong diketok dulu atau angkat tangan dulu. Iya. Angkat tangan aja, angkat tangan. Ya, angkat tangan, Angkat angkat tangan. tangan. Ini apa suara? Berikutnya, Aduh, pedes. angka Romawi untuk 1000 adalah A. X, B. C, M, Keling, Aduh. X. Keling udah 2 suap ya. Kan 2022 2X 2K. C, M, D, D. Jojo? Makan 3 suap loh. M. Ya, betul. Nggak ada K. Kan 2012 2K12. Bukan. Itu bukan Romawi. K itu kilo. Oh iya, Kelvin. Kok Kelvin? Beda juga Kelvin. Kilo ya, pasti Kok kilo. kilo? Kayak 2 kilobyte, 2000 byte. Kagi dong kalau kilo. Itu gram. Oh gram. Sorry guys. Kilo sorry, tuh guys. ribuan. Oh iya 2K 12. Oh sorry guys. Jadi 2K9. tadi dia apa? Seribuan kan? 1000. Tapi itu bukan Romawi. Oke. Ini Romawi. Oke. C, M, X, Salah guys. I, C100 ini. C100. iya ya. X10. Oh iya X10. X10. Goblok. Tadi gue maksud dari K. Kenapa gue tahu? Karena ini tato gue Romawi. Oh iya. Tahun. Itu ada M-nya. Iya, tahun. Enggak, itu. Lu 1993 gimana?
Lah ya ini bukan, ini 1992. Apaan? MCM XCII. Kiri. Mana sih? Ini MCM XCII. Oh, oke. Udah berapa tadi? 2. Lucu lagi. Sampai gerah nih ruangan, yuk. Next ya. Next. Bahan utama keju adalah, ingat angkat tangan. A. Susu. Jojo. A. Susu. Betul. Makan. Suap. Ya. Enggak apa-apa, 1 doang. Sorry ketendang. Enggak 3. 3 langsung berasa loh kalau 3. 2 pertanyaan terakhir. Yuk. Benar atau salah? Nasi goreng pernah dijuluki makanan terenak di dunia. Benar. Salah. Rendang yang pernah terenak. Benar. Bukannya nasi goreng dibilang paling enak ya? Rendang. Makan 3 ya. Habis ini pertanyaan terakhir. Gue ngapain soto ya? Karena kalau tadi gue jawabannya bener, Joshua bilang salah udah kalah. Iya, bener juga. 3. 4 dong, aku jawab benernya rendang. Enggak. 3. Kan kamu jawab benar. Oh iya, 3. Jawabannya salah, rendang yang bla 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 gitu. Nasi goreng nggak pernah. Kurang tahu ya? Enggak, tapi yang dimaksud dia rendang. Ya masa yang dimaksud istri? Beneran. Nggak ada. Beneran. Pertanyaan terakhir ya. Angkat tangan kalau mau jawab. Es krim khas Turki disebut dengan nama Waduh. A. Es krim dondurma. B. Es krim akutak. C. Es krim gelato. D. Es krim halva. D. Es krim halva. Salah. Apa aja tadi? Udah gelato aja lu jawab, Jo. Udah pasti salah, gelato. Gelato Itali. A. Dondurma. B. Akutak. Udah, stop. Dondurma. Betul. Karena nggak kerasa kayak Italia, Enggak. kayak Turki Turki. enggak ya? Dondurma. Es krim tanam rambut biar Turki. Oh iya. Es krim ini. Indra Kens berobat. Gue Turki. Lo kenal nggak main Indra Kens? Pernah satu acara bareng? Ngobrol. Enggak. Oh. Dia soalnya di dalam ruangan pakai kacamata hitam, kurang. Hah, kenapa pakai kacamata hitam? Di dalam ruangan pakai kacamata hitam, Iya. kurang enggak? Iya, kecuali dia Ian Kasela. Dimaafin sih kalau Ian Kasela. Enggak tahu, pakai kacamata hitam aja di backstage. Udah habis ya? Sudah, terima kasih. Oke, nggak boleh minum sambil kepedesan. Kasih petuah buat penonton yang mau melakukan investasi. Santai guys. Investasi itu kayak Lanjut udah. ini yang sering gue omongin sih Jo. Gue tuh ngerasa diri gue yang sekarang tuh hasil dari keputusan investasi yang gue santai, pelan-pelan. Pelan-pelan. Gue tuh ngerasa diri gue yang sekarang tuh hasil dari keputusan investasi gue yang salah di tahun 2020 dan 2021. Jadinya Yuda yang di tahun 2022 nih kehilangan duit di tahun 2020 dan di 2021. Karena gue berinvestasinya spekulasi tanpa belajar dengan benar. Nah, gue tuh nggak pengen. Oh itu mah bukan nggak, jadi itu bukan nasihat ya. Ya udah, yang nasehat. Investasi itu invest di sambal nasi. kurang. Apa ya yang nasihat ya? Ya apa misalnya langkah-langkah yang orang nggak perlu salah ngelakuin hal yang salah yang lu pernah lakuin gitu. Dulu gue perlu mikir dulu. Oh tadi bisa nyambung sama yang tadi tuh. Oke. Gue tuh kan hasil dari keputusan investasi gue yang salah di masa yang lalu. Jadi gue yang sekarang nih Jo, sekarang kalau investasi tuh jauh lebih berhati-hati, jauh lebih belajar, karena gue nggak pengen Yuda yang di tahun 2025 ngerasain apa yang Yuda rasain di tahun 2022. Oke. Ngerasa keputusan investasinya salah. Gue pengen Yuda di tahun 2025 tuh berterima kasih, kayak thank you lo udah berinvestasi yang dengan benar. Jadi investasi tuh fungsinya untuk membantu diri kita di masa yang akan datang. Oh, oke. Paham gak? Paham. Alhamdulillah. Ya udah. Gue aja belibet sendiri soalnya. Enggak, nasihatnya.
Nasihatnya gitu, investasi itu bukan untuk cepet kaya, bukan untuk melipat gandakan duit lo dengan cepet, tapi investasi itu berfungsi untuk nolong kita di masa yang akan datang. Oke, itu dia. Bagus. Terima kasih Yuda Ramadan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Boleh endingnya sekali lagi. Jadi Baiklah kalau gitu segitu aja. Terima kasih Yuda Ramadan. Sampai jumpa di konten Noodle Session with Jesus Herman selanjutnya. Dadah. dadah.